Guys, jangan lupa subscribe, like, and komen. Aku mau berangkat Oktober ke Korea. Ini ada chat dari Alpan. Aku mau berangkat Oktober Korea. Baru tadi pagi pengumuman lolos. Wih, Alpan nih. Ini kan aku sambil males chat, ngevlog sambil males chat. Alvan itu kan eh, gak tahu sepeda, gak tahu naik sepeda motor sendiri, tapi dia punya rezeki naik kapal terus. Wing, wing. Dari Malang ke Jakarta, dari Jakarta ke Korea, ke Turki, ke Jepang. Dia lintas internasional lah. Hebat banget dia. Ya, kunci kesuksesan dia, guys, itu bahasa Inggris. Jadi kalian kalau pinter bahasa Inggris, insya Allah dimanapun kalian berada, insya Allah pasti digunakan. Dan yang terpenting, orang yang berguna biasanya itu orang yang mempunyai akhlak. Yang pertama itu yang paling penting, lebih penting dari yang penting itu adalah akhlak yang pertama. Dan yang kedua itu ilmu-ilmu yang lain lah. Intinya yang pertama itu akhlak dijaga. Punya akhlak, punya ilmu, punya apa lagi? Punya dunia bermanfaat. Itu udah paket komplit, paket lengkap itu. Hidup dimanapun orang bermanfaat itu pasti dihargai, guys. Kita itu harus bahagia. Ketika di depan kamera itu harus bahagia. Kenapa? Ketika kita meluapkan isi hati kita dan pikiran kita yang sebenarnya di depan kamera, maka gak ada yang nonton, guys. Saya pura-pura bahagia aja gak ada yang nonton, apalagi yang saya bener-benernya aslinya kan. Iyalah gitu. Alvan Bahrizal ini dari Bangkes, kuliah di UIN Maliki Malang gitu. Kuliah di UIN Maliki Malang. Sebelum kuliah di UIN Maliki Malang, dia pernah belajar di MA Al-Falah Sumbergayam. Sebelum belajar di MA Al-Falah Sumbergayam, tingkat SMP MTS-nya itu dia pernah belajar di MTS Sunan Kalijaga, Larangan Luar. Itu MTS kelas 1 itu, kelas 1 MTS itu pernah belajar di kayaknya di Anokoya Sumenep. Tuh habis itu berapa tahun atau berapa bulan atau berapa tahun itu pindah ke SKJ. Setelah di SKJ melanjutkan pendidikan MA-nya itu SMA MA-nya itu di MA Al-Falah Sumbergayam. Setelah MA itu udah selesai, udah lulus, di MA-nya itu dia melanjutkan ke UIN Meliki. Ya bicara saya itu keliling gitu. Ya seperti Anda paham lah gitu. Dia belajar di UIN Maliki sekarang masih semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Dari semester 1 sampai semester 2 dia berada di ruang lingkup pondok pesantren Ma'had gitu. Dia gak tahu sepeda. Ternyata Allah Maha Baik. Kenapa dia gak bisa tahu sepeda? Karena dia mempunyai event atau mempunyai rezeki yang lebih besar dari naik sepeda. Ya naik apa? Ya naik pesawat terbang gitu. Setelah itu walaupun dia jarang healing lah, karena biasanya anak-anak muda itu malamnya dibuat healing, dibuang waktunya. Dia Alvan belajar cari pengetahuan baru, setiap harinya ada perkembangan. Setelah belajar, dia mengaplikasikan ilmunya yang dia ajari, yang dia pelajari. Setelah itu ya dia jadi orang yang pintar lah. Biasanya anak-anak kalau malam itu keluyuran main,
Ya kan, kalau anak-anak main itu paling jauh mainnya kan dari desa ke kota. Ya kalau biasanya anak kota itu ya tetap di kota ya, kalau nggak mau ke provinsi gitu. Lintas kabupaten lah. Kalau Alvan jarang kabupaten tapi dia lintas internasional ke Jepang, ke Korea. Intinya dan banyak lagi yang dia apa ya, yang dia healing, yang dia kunjungi di negara-negara besar gitu. Kenapa saya itu nge-live pada sore hari ini? Karena gabut. Kegabutan yang hakiki itu bukan yang hakiki. Kegabutan kalau tidak digunakan yang bermanfaat, maka waktunya akan hilang sia-sia karena nungguin orang. Saya sampai terlelap, capek banget karena nungguin dari siang tadi, dari jam 1, 2, 3, sekarang jam 3, jam berapa sekarang? Ya jam 3 lewat 7 menit itu nungguin orang gitu. Dan kali ini tidak ada poin-poin penting yang akan dibahas, cuman basa-basi doang. Apa yang mau dibahas ya? Ini saya lihat buku di sini, lihat buku. Tapi kalau nanti malam tetap buat nanti malam buat video lagi, vlog lagi untuk membahas kerjaan dari tadi pagi sampai malam. Ini ada buku dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Jadi bukunya itu tebal banget, guys. Kalau kalian mau beli, ini buku worth it untuk dibaca anak-anak hukum. Ini ada berapa lembar ya? Ini di sini ada 700. Bukan 700, ya 770 lembar. Dan setebalnya kayak gini. Palingan tebalnya ini berapa senti ya? 1, 2, 3, 4. Ya 10 senti lah kira-kira. Jangan lupa beli buku ini, guys, supaya Anda bisa tahu dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Yaitu di sini tertulis DRS PAV Lamintang Sarjana Hukum. Ini yang ngarang kayaknya, guys. Diterbitkan Sinar Grafika. Saya baca ya belakangnya, guys. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman dalam kurung saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tindakan pidana. Istilah ini sering dipakai dalam perundang-undangan. Adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan kata tindak pidana atau perbuatan pidana. Selain itu, ada beberapa unsur penting yang meski tidak disepakat oleh seluruh sarjana, namun merupakan bagian penting dari perbuatan pidana. Pertama, kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Kedua, hal ihwal yang terhadap dalam rumusan KUHP yang tanpa adanya keadaan tersebut sebuah perbuatan pidana tidak dihitung pernah terjadi. Penulis mampu menjelaskan secara lebih detail berdasarkan pengalamannya sebagai jaksa dan dosen serta argumentasinya yang kuat. Buku ini sangat bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa, dosen, dan para aktivis hukum yang berkecimpung di ranah hukum. Buku ini sangat bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa, dosen, dan aktivis LSM yang berkecimpung di dunia hukum. Jadi buku tersebut cocok dibaca atau worth it lah untuk para mahasiswa hukum ataupun dosen ataupun PNS yang berkecimpung di ranah hukum, ranah hukum itu. Apa namanya itu juga seperti jaksa gitu, seperti pengadilan.
membahas tindak pidana. Di sini saya akan membaca daftar isi yang ada di buku ini. Bab 1. Hukum pidana. A. Pengertian hukum pidana. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana mempunyai tempat tersendiri di antara hukum-hukum lain. Bab 2. Ilmu pengetahuan hukum pidana. A. Pengertian ilmu pengetahuan hukum pidana. B. Kriminologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Bab 3. Penafsiran undang-undang pidana. A. Pentingnya penafsiran UU pidana. B. Cara menafsirkan undang-undang dan metode penafsiran UU pidana. C. Metode penafsiran secara analogis. Bab 4. Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat. Itu banyak guys, saya males mau baca sih. Karena itu bukan ranah aku guys. Ranah aku itu ya apa? Ya gak tahu. Calon bingung. Males. Saya akan membahas beberapa poin penting ketika Anda mau berbicara. Tentukan dulu poin-poinnya. Setelah poin tersebut sudah ditentukan, maka paparkan secara jelas dan detail, dan jangan belibet untuk menjelaskan kepada pendengar, audien lah. Jangan belibet. Caranya gimana guys? Yang pertama, tentukan poin-poin yang akan disampaikan. Setelah poin itu sudah lengkap atau sudah ditulis ataupun dijadikan slide saat presentasi, maka per poin itu ada penjelasan, bisa dikaitkan dengan cerita, bisa dikaitkan dengan kronologi, bisa dikaitkan dengan fakta. Setelah itu kita bahas secara rinci. Ada beberapa poin lah yang kita harus sampaikan kepada audien. Setelah itu kita selesai menyampaikan poin-poin kita yang kita tulis ataupun kita pelajari, maka kita beri kesimpulan dari semua poin penting tersebut. Kesimpulannya apa? Supaya para audien atau para pendengar bisa ingat dan supaya menjadi momen terhadap mereka. Karena ketika kita berbicara, ada sebagian orang yang tidak mendengar ataupun tidak fokus gitu.